Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Minah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Idhomi selaku guru pengampu mata pelajaran tafsir tematik. Yang saya hormati para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri serta kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang selalu mendoakan saya dari rumah, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas tentang hikmah poligami di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1-4, di mana ayat pertama Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar senantiasa menyembah hanya kepada Allah. Kemudian Allah juga memerintahkan agar manusia selalu bertakwa dalam dua kesempatan, yakni akhir hayat dan yang awal. Di dalam ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia agar senantiasa mengingat hak-hak anak yatim. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki yang ingin menikahi keponakannya yang perempuan yang yatim, di mana ketika laki-laki tersebut tidak bisa membayar mahar misil atau tidak bisa berlaku adil kepadanya, maka di situ Allah melarang untuk menikahinya. Kemudian di ayat keempat, Allah memerintahkan seorang laki-laki agar memberikan mahar kepada istrinya dengan kerelaan hati. Masuk kepada asbabun nuzul dari ayat ini. Dulu seorang laki-laki dari Ghatafan, dia mengasuh keponakannya yang perempuan yang masih yatim. Kemudian ketika keponakannya yang perempuan ini sudah menjadi dewasa dan meminta hartanya kepada si fulan ini, dia tidak memberikan hartanya. Yang kedua diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, di mana ada seorang paman yang mengasuh keponakan perempuannya yang yatim, dan di mana keponakan perempuan yang yatim itu memiliki harta yang banyak, dan pamannya ini ingin menikahinya dalam rangka untuk menguasai harta dari keponakannya yang yatim ini. Maka di situ Allah tidak boleh, Allah melarang menikahi perempuan yatim tersebut. Kemudian masuk ke kandungan hukum. Apakah hukum meminta dengan wasilah keluarga itu diperbolehkan? Jawabannya adalah diperbolehkan dengan nama kerabat. Kemudian pemberian harta anak yatim sebelum dewasa apakah diperbolehkan? Menurut para ulama tidak diperbolehkan, karena pemberian harta terhadap anak yatim yang belum dewasa itu dikhawatirkan anak yatim tersebut tidak bisa mentasarufkan harta tersebut, makanya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apakah nikah itu wajib atau mubah? Menurut jumhur ulama, nikah itu berhukum mubah, sama seperti halnya makan dan minum. Dan menurut mazhab Az-Zahiri, menikah itu berhukum wajib. Kemudian apa yang dimaksud dengan bilangan matna wa thulatha wa ruba'? Menurut ulama ahli bahasa, yang dimaksud 22, 33 atau 44 itu adalah kamu boleh menikahi perempuan yang berjumlah 2, 3 atau 4 orang, asalkan kamu bisa berlaku adil kepadanya, dan tidak boleh menikahi perempuan lebih dari 4 orang. Kemudian menurut Az-Zamakhsyari, di mana bilangan 22, 33 dan 44 ini beliau lebih mengedepankan
cara penghitungan. Semisal kamu memiliki 2 orang istri, maka istri yang pertama harus mendapatkan 200.000 dan istri yang kedua juga mendapatkan 200.000. Kemudian menurut Al-Qurtubi, hitungan 22, 33 atau 44 itu juga sama seperti pendapatnya jumhur ulama tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.